Pada kesempatan ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 71 berbunyi demikian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, apa yang terbersit dalam kehidupan pikiran kita atau dalam hati kita ketika kita mendengarkan kata kesesakan, tertindas? Tentu ada sesuatu yang tidak menyenangkan dan tentu sesuatu yang menyakitkan, bahkan kalau boleh kita bisa menghindarinya. Namun di dalam fakta kehidupan kita, bahkan dimulai dalam Alkitab, bahkan sekarang yang kita alami, bahwa kita bisa mengalami tertindas oleh karena dua hal. Bisa tertindas oleh karena pilihan sendiri, tapi juga bisa tertindas dalam seizin Tuhan untuk melanjutkan rencana Allah. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Dia pernah ditindas oleh saudara-saudaranya. Dia pernah ditindas oleh istri dari Potifar. Dia pernah ditindas. Tetapi tujuan dia tertindas pada akhirnya dalam Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 20, dia mampu berkata, manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Saudara, Daud juga berkata demikian. Aku tertindas itu baik bagiku. Dia ditindas oleh orang-orang di sekitarnya. Dia ditindas oleh mertuanya. Dia ditindas oleh anak-anaknya. Bahkan dia ditindas oleh sahabatnya. Dia ditindas orang-orang yang ada di sekitarnya, bangsa-bangsa lain. Tapi dia bisa mampu berkata, itu baik bagiku. Bagaimana mungkin dia bisa berkata demikian? Itu sangat sulit. Tapi apa yang dialami oleh Daud tentunya harus menjadi pelajaran yang penting buat kita. Dia berkata, aku ditindas. Kata ditindas di sana berarti aku direndahkan, aku dihimpit, aku sengsara, aku dipatahkan, aku menderita, aku disiksa. Itu baik dan menguntungkan bagiku. Itu baik dan mujur bagiku. Kenapa? Karena dia berkata, justru dengan tertindas, dia banyak belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Dengan tertindas dia belajar mengenal dirinya. Dengan tertindas dia bisa belajar mengenal anaknya Absalom. Dengan tertindas dia bisa belajar mengenal orang-orang di sekitarnya. Bahkan dengan tertindas dia berkata, aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketetapan-ketetapan Tuhan berbicara tentang firman-Nya, ketetapan-ketetapan Tuhan berbicara tentang diri Allah itu sendiri. Maka Daud berkata, yang menguntungkan bukan apa yang kualami saat ini, tapi mungkin yang akan datang. Atau mungkin dengan tertindas itu dia belajar terus merendahkan hati. Dia belajar terus merenungkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tentu bukan berarti dia tidak mengalami kesesakan. Karena kita melihat dan membaca kembali dalam Mazmur-Mazmur dia mengalami tekanan. Bahkan dia berkata seolah-olah Allah bersembunyi. Bukan berarti dia tidak menangis. Bukan berarti dia tidak putus asa. Bukan berarti dia tidak merintih. Tapi pada akhirnya dia berkata, itu menguntungkan bagiku. Hal yang sama ditulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya tertarik di sana dikatakan bahwa fakta ketika kita ditindas tidak akan mendatangkan sukacita pada waktu itu. Itu akan mengalami duka cita. Maka tidak boleh kita membohongi diri kita. Seolah-olah kita ketika kita menangis, berarti kita tidak beriman. Bukan. Tapi itu akan mendatangkan duka cita. Namun yang pasti, Tuhan katakan bahwa ketika pada akhirnya kita dilatih olehnya. Dan kita akan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, Allah sedang melatih kita. Allah sedang melatih umatnya. Allah sedang melatih anak-anak kepunyaannya. Karena kita bukan anak-anak gampangan. Anak-anak gampangan tidak dihajar olehnya. Tapi anak-anak kepunyaannya dilatih supaya tetap bergantung pada Tuhan.
Kita dilatih melihat dengan COVID-19 ini. Memahami tidak ada kemampuan dalam diri kita. Kita dilatih terus, dilatih oleh Tuhan. Maka seseorang yang mau dilatih Tuhan, kuncinya adalah dia tetap mengikuti peraturan-peraturan dari orang yang melatihnya. Sehingga dia berhasil mencapai garis finish. Kemudian orang yang dilatih, dia tidak memaksakan kehendaknya atau peraturannya sendiri. Tapi dengan lentur, dengan rela, dia mau dilatih. Dan orang yang mau dilatih, dia terus mau berjuang karena tujuannya adalah kekekalan. Saudara, berbicara tentang latihan, saudara, saya belajar dari seekor ikan salmon. Tentunya ikan salmon, ikan yang udah sering kita dengarkan, ikan yang mahal dan memiliki gizi yang sangat tinggi. Ternyata ikan salmon ini memiliki perjuangan yang sangat tinggi. Pada awalnya dia hidup di sungai. Kemudian setelah dia di sungai, dalam waktunya untuk berkembang biak, dia pergi ke laut. Dia pergi ke laut, dia menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Dia menghadapi banyak predator yang ingin menyerang dia. Dia menghadapi singa laut, dia menghadapi anjing laut yang ingin menerkam dia. Tetapi setelah dia berkembang biak di air laut, kemudian dalam waktunya dia kembali lagi dengan beribu-ribu kilometer untuk kembali ke sungai, ke tempat dia asalnya. Sehingga dia menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Dan dia bisa bertahan oleh karena ada semangat dalam dirinya, ada kekuatan dalam dirinya. Untuk itu, mari kita belajar dari ikan salmon. Kita punya kemampuan untuk bertahan bukan karena kita, tapi ada kekuatan yang mendorong kita untuk melihat kekekalan. Bahkan kekuatan itu bukan bersumber dari kita, tapi sumber dari Allah. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ibu-ibu PKP yang dikasihi oleh Allah, ingatlah ketika engkau tertindas pada waktunya, itu akan menguntungkan sebenarnya. Karena kita tertindas bukan pilihan kita, tapi tertindas seizin Tuhan, supaya kita tetap belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Selamat berlatih dalam masa COVID ini. Mungkin latihan ini kita tidak tahu sampai kapan, tapi yang pasti kita dilatih bukan untuk mencelakakan kita, tapi untuk kebaikan dan kemuliaan bagi namanya. Akhirnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berlatih dan dilatih olehnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.